Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul arsy rafi'ut darajat, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Kita bisa diberikan kemudahan untuk hadir di majelis ini walaupun cuaca hujan. Mudah-mudahan amalan kita diterima Allah Ta'ala, dilipat gandakan pahalanya, karena pada hakikatnya al-jaza'u min jinsil amal. Pahala itu berbanding lurus dengan perbuatan kita. Semakin kita melakukan perbuatan, mendapatkan rintangan, tantangan, dan semakin kita semangat untuk mengerjakan, insya Allah mudah-mudahan pahalanya juga semakin berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian dari Sirah Nabawiyah yang saat ini berjudul Mengapa Mereka Menolak. Apa kira-kira alasan orang-orang kafir Quraisy itu tidak menerima dakwah Islam? Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas beberapa sub bagian, yaitu tentang kesombongan dan arogansi kaum Quraisy. Juga kita akan bahas tentang bahaya takabur atau sombong, dan kita akan bahas bahwasannya dakwah Islam adalah dakwah kepada perbaikan dan kesetaraan yang disebut dengan al-musawat, kesamaan derajat. Tidak ada bedanya antara orang Arab dan non-Arab, antara orang berkulit putih ataupun berkulit gelap, tidak ada bedanya. Nah, jemaah sekalian, mengapa mereka menolak dakwah Islam? Ada beberapa latar belakang, yaitu diantaranya adalah karena adanya kesombongan dan arogansi. Yang ini diabadikan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri? Jadi mereka protes, mengapa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang yang berlatar belakang ummi dan dari kalangan keluarga Bani Hashim, ya, memang keluarga terhormat, tetapi pribadi Nabi sendiri sejak lahir, ya, kita tahu sendiri beliau yatim dan seterusnya. Sementara ada tokoh-tokoh lain yang menurut mereka itu lebih layak untuk mendapatkan wahyu. Apa yang dimaksud atau siapa yang dimaksud dengan orang besar dan dua negeri ini? Menurut Ibnu Katsir, bahwa yang dimaksud dengan Al-Qaryata ini yaitu dua negeri, Makkah dan Taif. Saat itu menjadi dua daerah yang besar, yang memiliki eksistensi yang strategis, ya, di kalangan penduduk bangsa Arab saat itu. Kemudian yang dimaksud dengan orang besar di dalam ayat ini yaitu Al-Walid bin Mughirah, seorang tokoh Mekah dari kalangan Quraisy, dan Abu Mas'ud Amr bin Umair Ats-Tsaqafi yang
menjadi pemimpin dari daerah Taif dari Bani Thaqif. Ini menurut sebagian pendapat daripada ahli tafsir. Jadi kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada dua orang ini, atau salah satu dari dua orang ini? Ala rajulin minal qaryataini azim, ala rajulin azim minal qaryataini. Kenapa tidak dipilih satu di antara dua orang ini? Apakah Walid bin Mughirah yang sudah pernah kita bahas bagaimana ketokohannya dan juga permusuhannya kepada dakwah Islam, dan kepada Abu Mas'ud Amr ibn Umar Ats-Tsaqafi, ini pimpinan dari negeri Taif saat itu. Jadi Mekah dan Taif adalah dua kota dari kota-kota terbesar di Jazirah Arab saat itu, dan kedua kota tersebut senantiasa berebut pengaruh dalam banyak hal antara satu dan yang lainnya. Jadi memiliki eksistensi yang penting menurut kalangan bangsa Arab saat itu. Dari sisi keagamaan, Mekah ini memiliki simbol, yaitu berhala besar yang ada di Ka'bah yang disebut Hubal. Dan Taif memiliki kepercayaan berhala yang mereka yakini, mereka sembah-sembah, yaitu Lata. Jadi ada ikon yang diagung-agungkan oleh penduduk Mekah dan penduduk Taif, masing-masing punya sesembahan ini. Apakah itu Hubal yang ada di Mekah atau Lata yang ada di Taif. Nah, tokoh kedua kota tersebut memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat Arab saat itu. Orang-orang Quraisy berkata bahwa kenapa anak yatim yang diutus kepada mereka bukan orang besar dari sisi mereka, dari dua kota besar seperti tersebut di atas. Ini mirip ya seperti pada saat Bani Israel minta seorang raja yang ingin ataupun yang bisa mengalahkan Jalut saat itu. Kemudian diutuslah Talut yang dari kalangan biasa. Mereka yang sebelumnya menginginkan terpilihnya raja, tetapi ketika yang terpilih dari kalangan yang bawah, mereka tidak menerimanya. Nah, mirip-mirip seperti itulah kurang lebih penolakan dari orang-orang Quraisy. Kenapa bukan dari tokoh yang terhormat yang sudah memiliki ketokohan reputasi di dua kota ini, tapi dipilih seorang anak yatim ya dalam versi mereka ini. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui kemana ia akan serahkan agamanya, yaitu orang yang memang mampu, yang memiliki sifat yang sesuai dengan tabiat dakwah ini. Di antara sifat-sifat tersebut yaitu akhlak yang mulia, kemudian memiliki ketulusan, memiliki keikhlasan berjuang nantinya untuk membela bangsa dan umatnya. Allah tidak memilih dari kalangan kepala kabilah atau pemilik harta benda duniawi dan pemilik tahta. Agar apa alasannya ini? Tidak bercampurnya nilai dunia dan nilai langit, supaya juga tidak bercampurnya dakwah dengan perhiasan dunia, dan tidak bercampurnya dakwah dengan hal-hal luar yang tidak sesuai dengan inti dakwah tersebut, serta tidak masuknya orang yang memiliki ambisi pribadi. Jadi kalau dipilih dari tokoh yang sudah punya kedudukan penting di kalangan orang Arab saat itu, maka unsur-unsur subjektivitasnya lebih dominan. Ya. Orang-orang yang sudah punya pengaruh luas, sudah punya kedudukan tinggi, punya jabatan tinggi, serta punya harta yang banyak,
dikhawatirkan kalau ditambah dengan amanah berupa risalah atau kerasulan berupa wahyu, itu dikhawatirkan akan timbul atensi-atensi pribadi seperti ini, bercampurnya antara dunia dengan nilai langit, kemudian antara dakwah dengan perhiasan dunia, antara hal-hal yang di luar konteks daripada dakwah itu, maksudnya ambisi ataupun kepentingan-kepentingan pribadi. Nah, orang Quraisy tidak memahami hal-hal yang seperti ini ya. Ini analisa dari Said Qutb dalam tafsirnya Fi Tidalil Quran. Jadi inilah rupanya ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil pelajaran dari penolakan orang-orang Quraisy, kemudian latar belakang Allah Ta'ala memilih seorang nabi, seorang rasul yang memiliki kualifikasi akhlak-akhlak yang begitu mulia. Dan mereka menanyakan sebagaimana ayat di atas dengan nada mengkritik Allah Ta'ala. Jadi ada unsur protes kepada Allah Ta'ala. Jadi nadanya yang dalam hal ini kalau kita lebih lengkap ya, Allah Ta'ala menjawab kritik mereka dalam ayat setelahnya. Ahum yaksimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmata rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebagian mereka, kami telah meninggikan ya, maksudnya sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Itulah sunnah Rabbaniyah, kuasa Allah Ta'ala, ketentuan Allah Ta'ala yang telah Allah berikan kepada makhluk-makhluknya. Allah yang telah membagi ya, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Allah yang telah membagi penghidupan kita, pendapatan, kedudukan, jabatan, dan seluruh potensi yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu masing-masing berbeda. Tidak ada yang memiliki kesempurnaan. Di satu sisi ada kelebihan, pasti di sisi lain ada kelemahan. Ada orang yang Allah Ta'ala berikan kelebihan berupa kecerdasan otak, tetapi dari sisi ruhiyah, spiritualnya ataupun hatinya agak rendah ya, sehingga kurang bisa memiliki akhlak yang baik ya. Jadi suka berlaku yang tidak sopan, yang adabnya kurang misalnya. Ada orang yang Allah Ta'ala berikan harta yang banyak, kedudukan yang tinggi misalnya, tetapi punya kelemahan kaitannya misalnya dalam hal interaksi sosialnya. Dia kurang ya, dia memiliki sifat yang takabur, yang sombong misalnya. Ada orang yang punya dari sisi harta, dari sisi rezeki yang luar biasa, tetapi tidak diberikan anak misalnya. Ada orang-orang seperti itu, punya kelebihan dalam bab harta yang banyak, tetapi tidak punya keturunan, sehingga harus mengadopsi ya, dan itu pun kadang-kadang juga anaknya tidak bisa diatur ya, anak pungutnya atau anak asuhnya itu ya, dan lain-lain. Tidak ada yang sempurna dalam kehidupan ini. Allah Ta'ala memberikan pembagian rizki ma'isyah untuk umat manusia dan yang lainnya itu, wa rafa'na ba'dahu fawqa ba'd darajat, masing-masing diangkat derajatnya di atas yang lain. Tidak bisa disebut orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Tidak ada disebut orang yang berilmu kalau tidak ada orang awam. Tidak ada orang disebut tinggi kalau tidak ada orang yang statusnya biasa-biasa saja.
walaula ayyakuna an-nasu ummatan wahidah la ja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufa min fiddati wa ma'arija 'alaiha yadharun. Dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, tentulah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah loteng perak bagi rumah mereka, dan juga tangga-tangga perak yang mereka bisa menaikinya. Wali buyutihim abwaba wa surura 'alaiha yattaqiun, dan kami buatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka, dan begitu pula dipan-dipan yang mereka bertelekan atasnya. Wa zukhrufa wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas untuk mereka, dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia, dan kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Jadi hasil akhir yang baik nanti di akhirat itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Adapun orang-orang kafir, mereka bermegah-megahan dalam kehidupan dunia, membangga-banggakan perhiasan, istana-istana, fasilitas yang mereka miliki, itu sama sekali tidak ada artinya di sisi Allah Ta'ala. Itu hanya mata'ul hayati dunia, kesenangan dalam kehidupan dunia yang sementara, yang dalam sejarah ketika mereka kufur nikmat terhadap nikmat-nikmat yang banyak itu, maka Allah dengan mudah sekali menghancurkan segala fasilitas itu. Jadi disinilah penting untuk kita waspadai bagaimana bahaya sombong, takabur atau al-kibru, yang kalau dari sisi pengertian takabur ini ada 3 istilah yang mirip masing-masing ini ya. Ada keterkaitan antara 3 istilah. Yang pertama makna ujub, dalam bahasa kita ujub atau bangga diri ya, yaitu al-farhu bin nafsi wa bima yasduru anha min amalin min ghairi tajawuzin ilal akhirin. Bangga terhadap diri dan apa yang dilakukan tanpa menganggap rendah orang lain. Jadi ujub ini bangga diri, tidak ada unsur meremehkan perbuatan atau fisik orang lain. Dia bangga dengan ilmunya, bangga dengan hartanya, bangga dengan kedudukannya, bahkan bangga dengan ibadahnya. Itu ada unsur ujubnya ya. Dia memiliki kebanggaan, beda dengan syukur ya, beda dengan rasa puas atau bersyukur atas pemberian Allah Ta'ala kemudahan dalam ibadah. Kalau ujub ini dia nisbatkan kepada dirinya sendiri. Nah, sementara sifat yang lebih tinggi dari sisi tercelanya adalah al-ghurur. Makna al-ghurur artinya adalah ijabul mar'i binafsi, takjubnya, bangganya seseorang pada dirinya sendiri, ma'a istisgharil akharin, serta menganggap rendah orang lain, dunan nail min zawatihim, tanpa melihat kepada fisik mereka. Jadi yang dibandingkan itu dari sisi potensinya ya. Kalau dia hurur dengan hartanya, maka dia meremehkan harta orang lain. Kalau dia hurur dengan fasilitas kendaraannya misalnya, maka dia meremehkan fasilitas kendaraan orang lain yang lebih jelek misalnya gitu. Kalau dia bangga dengan ilmunya, maka dia merendahkan ilmu yang dimiliki oleh orang lain. Nah, kalau lebih tinggi lagi, yang paling tercela adalah at-takabbur. Ini akumulasi dari 1 dan 2 ini, serta tambahan
meremehkan fisik, ijabul mar'i bi nafsihi, yaitu takjubnya seseorang pada dirinya, yaitu ujub tadi, ma'a istisgharil akharin, disertai dengan meremehkan dari potensi-potensi orang lain adalah hurur. Kemudian wan nail min dawatihim, yaitu merendahkan dari sisi fisik orang lain itu. Wa adami qabulil haq minhum, dan tidak menerima kebenaran dari mereka berupa nasihat, berupa kritikan, berupa masukan atau yang lainnya. Dia tidak menerima, dia merasa dirinya yang paling benar. Ada seorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan." Ada seseorang yang suka bajunya itu bagus, sandalnya bagus, maka bagaimana status orang seperti itu? Rasulullah menjawab, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan suka terhadap keindahan. Yang disebut sombong itu adalah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Rawahu Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi jemaah sekalian, hadis ini sudah sering kita dengarkan ya. Sombong ini kaitannya dengan perbuatan hati, tidak identik dengan penampilan zahir. Kalau di sini disebutkan bajunya bagus, sandalnya ya, sandal mungkin kalau dulu representasi daripada kemakmuran ya. Mungkin kalau sekarang ya simbolnya lain lah ya. Bisa songkoknya, bisa rumahnya, bisa kendaraannya, bisa macam-macam ya, fasilitas yang dia miliki semuanya serba bagus. Apakah orang itu disebut orang yang sombong? Maka Nabi memberikan jawaban, tidak. Sesungguhnya Allah Maha Indah dan suka kepada keindahan. Allah suka dengan sesuatu yang indah, yang bagus ya. Kalau seseorang mendapatkan nikmat, maka dia yuhibbu an yudhira nikmatahu, dia suka untuk menunjukkan syukurnya terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Allah maka tunjukkanlah, ekspresikan nikmat tersebut ya, dengan cara kita tasyakuran, mengundang tetangga. Ada orang yang misalnya diizinkan Allah Ta'ala berangkat haji, maka dia pamitan kepada tetangganya sebagai bentuk syukurnya, bukan untuk riya ya, tetapi untuk menunjukkan semakin berbagi dan saling mendoakan serta minta maaf ya, karena mau safar atau mau umroh dan lain-lain ya. Jadi Allah Ta'ala Maha Indah dan suka terhadap keindahan. Al-kibru, kibr itu adalah perbuatan hati kita. Dia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Bukan hanya meremehkan fasilitasnya atau kemampuannya, tetapi meremehkan fisiknya. Bahkan meremehkan ini bisa dalam bentuk kalimat-kalimat yang merendahkan ya, kepada derajat orang lain. Nah, inilah jemaah sekalian yang perlu kita waspadai dari penyakit takabur ini. Kemudian berikutnya bahaya sombong ataupun takabur serta ancaman bagi pelakunya. Di antaranya adalah menyebabkan terusirnya iblis dari surga. Sebagaimana kita tahu ya dalam kajian yang dulu, bahwa iblis ini termasuk di antara penduduk surga, bahkan menjadi punggawanya surga, yang disebut ada panggilan ya yang mulia kepada iblis, karena saat dulu berjasa menumpas makhluk-makhluk yang jahat di muka bumi, maka iblis mendapatkan kehormatan, disebut Azazil ya, mendapatkan kehormatan panggilan itu di surga. Nah, kemudian Allah menciptakan Nabi Adam. Nah, sinilah mulai timbul penyakit hasadnya dan juga penyakit takaburnya ini. Allah mengabadikan di surat 7 ayat 11 sampai 13,
walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu wahai Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Sujud untuk penghormatan ya, bukan untuk ibadah. Sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Maka dikatakan di sini ya, mereka pun mau bersujud kecuali iblis. Lam yakum minas sajidin, iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka, apa yang menghalangimu pada saat aku memerintahkanmu untuk bersujud? Maka inilah ini perkataan iblis merupakan bentuk takaburnya ya. Qala ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ini bentuk ketakaburan iblis yang dalam hal ini kita sendiri juga agak bingung. Dari mana iblis bisa menyimpulkan bahwa api itu lebih mulia daripada tanah? Mentang-mentang diciptakan dari api, apakah terus dikatakan lebih tinggi daripada tanah? Ini kesimpulan ataupun jawaban dari apologis ya, alasan saja dari iblis untuk tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Maka Allah murka kepada iblis, qala fahbit minha. Allah Ta'ala berfirman, turunlah kamu dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Fakhruj innaka minas sagirin, maka keluarlah kamu termasuk di antara orang-orang yang hina. Nah, jadi telah disebutkan di sini Allah memberikan label kepada iblis, anta takabbara ya, kamu termasuk orang yang takabur, dan surga itu tidak layak dihuni oleh orang-orang yang mutakabbir, yang takabur ini. Nah, nanti akan kita bacakan hadisnya ya. Ayat-ayat di atas termasuk bahan kurikulum tarbiyah Nabi Muhammad SAW di Mekah dan mengandung banyak hikmah. Di antaranya bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama. Kemudian ketaatan sempurna kepada Allah itu bersifat mutlak. Tidak ada alasan untuk tidak taat kepada perintah Allah. Dan iblis masih mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Dan ini adalah awal permusuhan abadi manusia dan setan. Iblis menjadikan nikmatnya untuk menyombongkan dirinya. Dan di sini juga menunjukkan bahaya sombong. Terlihat di dalam hadis berikut ya, bahwasanya tidak berhak orang sombong masuk surga. Hadis yang sangat populer, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak layak, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar dzarrah. Maka ada seseorang yang bertanya, qala rajulun inna rajul yuhibbu an yakuna thawbu hasan wa na'lu hasan. Sama dengan hadis yang sebelumnya tadi ya. Ada orang yang secara penampilan zahir suka dengan yang bagus, maka itu tidak disebut dengan orang yang sombong, karena sombong ini kaitannya dengan menolak kebenaran serta meremehkan orang lain. Semua sekalian, mari bersama kita menghayati dalam diri kita masing-masing, dan kita harus memiliki rasa takut. Jangan-jangan masih ada benih-benih kesombongan dalam diri kita. Dan nanti akan kita sebutkan ya, bahwasanya penyakit sombong ini menimpa kepada orang-orang yang punya potensi, punya kelebihan daripada yang lain. Maka harus kita waspadai ya.
Sombong inilah yang menyebabkan seseorang masuk neraka. Qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedang kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Ada ciri khas di sini, mathwal mutakabbirin, tempat kembalinya, tempat tinggalnya orang-orang yang takabur, yaitu di neraka jahanam. Dan masih terkait penyebab masuk neraka, yaitu sombong menghalangi seseorang dari akhlak mulia. Seperti ini ya, orang sombong itu tidak bisa mencintai mukmin yang lain. Susah untuk memberikan rasa cintanya kepada mukmin yang lain. Padahal kita diperintahkan untuk bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu adalah bersaudara. Kemudian orang sombong itu tidak bisa meninggalkan amarah. Jadi identik antara kesombongan dan amarah. Ini juga perlu kita waspadai ya. Kadang-kadang kita terlahir dari keluarga yang berada, yang mampu, kemudian kita sendiri pun ditakdirkan punya kemampuan yang banyak sekali, sehingga kadang-kadang kurang bisa bersabar dalam melihat segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Mungkin ada orang lain yang sepertinya kurang perhatian kepada kita, kita menjadi tersinggung. Mungkin ada orang lain yang berkata-kata kurang sopan dengan kita, kita menjadi marah, dan macam-macam lah ya. Karena ada unsur-unsur takaburnya, tarofu'nya dalam diri kita, ini harus kita waspadai. Dan orang yang sombong itu dampaknya tidak bisa menerima nasihat orang lain, karena dia merasa lebih daripada orang lain, lebih ilmunya, lebih kedudukannya, lebih hartanya, dan lain-lain. Maka dia susah menerima nasihat dari orang lain. Dan orang sombong itu tidak lepas dari melecehkan orang lain. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang dikatakan berbuat jahat jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Jadi dia melecehkan, kalau bahasa sekarang membuli ya. Membuli kepada orang lain, baik itu dalam bentuk bulian secara fisik ataupun verbal. Fisik adalah menyakiti, kalau verbal ya dalam bentuk kata-kata yang kasar, yang ada unsur-unsur penghinaan dan lain-lain. Dan terutama kita harus hati-hati ya. Orang tua ini menjadi teladan anak-anaknya. Ada kasus yang belum lama ya, mungkin 1-2 hari terjadi, yang viral itu. Ada seorang ayah, nggak tahu dia mungkin punya hobi ya, syahwatul kalamnya ya, yang suka membuli kepada pemuda pengangguran. Ada pemuda pengangguran di lingkungan itu, kalau jalan di depan rumahnya itu diolok-olok oleh si ayah ini dengan dikatakan orang gila, orang gila, orang gila gitu ya. Padahal dia waras, tapi pengangguran, nggak punya pekerjaan. Nah, kalimat yang sering disampaikan oleh si ayah ini diikuti oleh si anak. Si anak mengikuti kalimat pembulian kepada pemuda tersebut dengan mengatakan orang gila, orang gila, orang gila. Akhirnya dia sakit hati pemuda ini. Dan tibalah pada saat kesempatannya, anaknya itu dibunuh oleh pemuda ini. Itu dampaknya. Anaknya dibunuh dan mati, tinggal menyesal orang tuanya. Itu contoh kalimat yang seolah-olah terlontar secara ringan dari mulut seseorang, tetapi konsekuensinya berat, konsekuensi di dunia berat. Dan dia, pembunuhnya, tidak menyesal. Dia sudah marah, jengkel dengan perlakuan buruk dari
orang seperti itu. Itulah jemaah sekalian yang perlu untuk kita waspadai ya. Sibabul muslim fusuq. Kita mencela kepada orang muslim itu adalah fasik. Tidak boleh kita mencela kepada sama muslim. Muslim itu kehormatannya tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Tidak boleh kita mencelanya dengan motivasi apapun. Apakah karena guyon, atau karena meledek, karena kebiasaan, atau karena macam-macam lah ya. Tidak boleh ada motivasi apapun yang ada unsur atau ada pembulian dan sibab ataupun mengumpat tadi ya, menghina kepada sesama muslim. Nah, sombong adalah pangkal penyakit hati lainnya, seperti hasad, kemudian dendam, amarah dan seterusnya. Jadi ujung pangkalnya, sumbernya itu adalah penyakit al-kibru, sombong. Kalau orang itu punya penyakit sombong, maka timbul penyakit hasadnya. Kalau merasa orang lain lebih mendapat nikmat, dia ingin supaya nikmat itu hilang darinya. Dia juga punya sifat dendam dan punya kemarahan yang susah untuk dikendalikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, al-izzu izaruhu wal kibriya'u rida'uhu faman yunazi'uni adzabtuhu. Faman yunazi'ni, kemuliaan adalah sarung Allah, sarungnya, dan kesombongan adalah selendang Allah. Maka faman yunazi'ni, siapa yang mencabut ataupun melawanku pada kedua sifat ini, azabtuhu, maka aku akan mengadabnya. Jadi seolah-olah orang ini melawan Allah Ta'ala secara langsung ya, karena yang namanya kemuliaan itu adalah hak Allah, kesombongan itu adalah hak Allah yang maha kuasa atas segala makhluknya. Barang siapa yang mengambilnya, maka itulah menantang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah sekalian, ada bahaya sombong atau takabur, dan di antara yang perlu untuk kita antisipasi tadi setelah saya sampaikan ya, latar belakang orang itu punya penyakit sombong itu karena adanya kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Di antaranya kelebihan ilmu, bukan ilmu hakiki atau ilmu rabbani, tapi ya ilmu-ilmu yang tidak memberikan keberkahan. Kalau orang punya ilmu yang rabbani, yang hakiki, semakin tinggi ilmunya semakin tawadhu. Tapi kalau orang yang punya ilmu tetapi tidak memberikan dampak khasyah kepadanya, maka itulah yang menjadikan dia itu sombong dengan ilmunya tersebut. Jadi dia mendalami ilmu dengan jiwa yang kotor, sehingga salah satu akibatnya pendapat orang lain selalu salah dan pendapatnya yang paling benar. Jadi ada unsur merendahkan yang sama sekali ini bertentangan dengan kebiasaan para ulama madhab kita dulu ya, yang sering kita kisahkan. Ketika ada perdebatan, ada perbedaan pendapat antara para imam madhab itu, maka mereka berhusnudzon kepada orang lain, kepada imam yang lainnya. Boleh jadi kebenaran dari mereka, kesalahan dariku. Kalau engkau mendapatkan pendapatku bertentangan dengan Al-Quran, dengan Sunnah, ambillah Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan pendapatku. Itu semua sebagai bentuk ketawaduan para ulama kita dulu ya. Kemudian jamaah sekalian, nah, ini ya, kadang-kadang sombong itu bisa muncul diakibatkan karena amal ibadah. Amal ibadah yang kita lakukan, apapun amal ibadah itu. Misalnya orang yang diberikan kemampuan ya untuk berangkat haji misalnya, walaupun mungkin ekonominya biasa-biasa saja, maka ada bisikan-bisikan setan dalam dirinya untuk membanding-bandingkan antara kemampuan melaksanakan ibadah hajinya dengan
orang lain yang mungkin dari sisi kemampuan finansial lebih banyak, pendapatannya, gajinya, jabatannya mungkin lebih banyak, tapi masih belum diberikan kesempatan haji, maka timbul ya penyakit, paling tidak ada rasa-rasa ujub atau hurur, bahkan sombong itu dalam diri orang itu. Hati-hati ya, perlu kita waspadai. Walaupun itu amal ibadah yang tujuannya itu baik, tapi kalau tidak hati-hati, setan bisa membisikkan kalimat-kalimat kesombongan ya. Sama sekalian, pada saat menjelang sakaratul maut ya, itu ada sebagian ulama lah, diantaranya itu Imam Ahmad ya, yang saat dibisiki pada saat sakaratul maut itu, ada yang membisikkan, engkaulah orang yang terbaik, engkaulah orang yang tersoleh, yang teralim dan lain-lain. Maka saat itu beliau menggelengkan kepalanya sehingga menjadikan putranya yang saat itu mendampinginya terheran-heran. Kira-kira apa yang dialami oleh ayahnya itu? Kenapa menggelengkan kepala? Mengatakan tidak. Itu rupanya ketika Allah Ta'ala berikan siuman sesaat ya, apa yang terjadi diceritakan, ada godaan yang berat dalam diri seseorang pada saat menjelang sakaratul maut. Bisikan-bisikan yang merasa dirinya lebih baik, lebih soleh, lebih alim, lebih semangat ibadahnya daripada orang lain. Nah, itu bahaya. Kalau dituruti ya, bisikan-bisikan itu bisa menjadikan seseorang su'ul khotimah. Kadang-kadang kita begitu ya. Misalnya kita rajin ke masjid, alhamdulillah, itu taufik dari Allah Ta'ala. Walaupun rumah kita jauh dari masjid, perlu langkah yang sekian lama. Kadang-kadang ada bisikan-bisikan dalam hati kita membandingkan tetangga-tetangga ini yang dekat tidak pernah muncul ke masjid, itu kemana saja mereka. Ada mungkin pikiran-pikiran begitu ya. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan-jangan ini pikiran yang bisa menjadikan amal ibadah yang sudah kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala akhirnya terkotori, menjadi sia-sia. Amal kita menjadi tidak berguna lagi karena ada unsur-unsur, apakah itu ujubnya, ataukah hururnya, ataukah juga takaburnya. Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuatmu hurur dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala? Allah telah banyak memberikan kemudahan, nikmat kepada kita. Kenapa kita hurur, bangga diri, menisbatkan nikmat kepada kita sendiri, bukan kepada pencipta nikmat yang memudahkan langkah kaki kita ke masjid walaupun suasana hujan seperti ini? Allah Ta'ala yang memberikan semangat kepada kita untuk hadir di masjid adalah Allah Ta'ala. Memberikan inspirasi, semangat kepada kita untuk berbuat baik Allah Ta'ala. Maka tidak perlu kita banding-bandingkan dengan orang lain. Kita cukup bersyukur, alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus shalihat. Misalnya kita bersyukur atas taufik yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tidak perlu kita bandingkan kepada orang lain. Mungkin orang-orang yang kita lihat ibadahnya biasa-biasa saja itu punya amal-amal unggulan yang lain. Dari satu sisi mungkin mereka tidak ahlul masjid, tidak pernah ke masjid, mungkin bukan ahlul Quran, tidak pernah punya potensi dalam Al-Quran, bukan hobi yang ini itu, tapi mereka punya amal-amal yang misterius atau yang dirahasiakan yang kita sendiri tidak tahu ya. Kita juga tidak bisa memastikan, kita serahkan pada Allah Ta'ala amal apa itu ya. Jadi hati-hati ya dengan amal ibadah, bisa menjadikan kita punya penyakit takabur, waliyadzubillah. Kemudian nasab ya, nasab ini yang lagi viral ya, baik itu nasab Ba'alawinya yang dipertanyakan silsilahnya apakah betul ya sampai ke Nabi ataukah tidak, ataukah tokoh
yang lagi viral ya, penceramah yang lagi viral yang menisbatkan nasabnya kepada ulama besar dan bahkan kepada Prabu Brawijaya ya, keturunan keberapa ini ya, ke-18 atau berapa. Kalau dengan Kiai apa itu ini ya, siapa namanya, Ponorogo itu ya, Kiai besar itu ya, dari Ponorogo itu yang beliau mengaku keturunan ke-9, nah, ternyata diprotes oleh keturunan ke-8. Jadi keturunan ke-8-nya diwawancara TV One, tidak ada nama itu di dalam buku nasab kami ya. Nah, ini kan gimana ya? Jadi nasab ini tidak bisa diklaim ya, dan kita tidak boleh ya semata-mata membanggakan nasab ya. Dalam sebuah syair dikatakan, laisal fata man yaqulu kana abi kada, bukanlah pemuda itu yang membanggakan dulu ayahku begini, walakin al fata man yaqulu ha anada, pemuda itu adalah yang mengatakan inilah saya, ini loh kemampuan saya, prestasi saya, bukan hanya yang bisa membanggakan prestasi dan kemampuan orang tuanya atau membanggakan nasabnya. Toh nasab itu juga tidak bisa membantu di akhirat orang ya, karena semata-mata nasabnya, kalau perbedaan akidah, perbedaan ideologi tidak bisa saling membantu. Kalau sama-sama mukmin bisa saling memberi syafaat ya, tapi kalau perbedaan dalam bab akidah tidak bisa. Kemudian faktor kecantikan ataupun ketampanan ini juga bisa menjadikan seseorang memiliki penyakit sombong dan takabur. Dia lupa kepada orang lain ya, bahwasanya ketika mereka orang lain punya kekurangan dalam hal ketampanan kurang, kecantikan kurang, dia lupa bahwasanya orang lain itu juga sama penciptanya dengan dia. Kalau dia kebetulan diciptakan berparas cantik, berparas tampan, itu adalah Allah Ta'ala yang menciptakan. Orang lain yang dia rendahkan ketampanannya ataupun dia rendahkan kecantikannya, penciptanya juga sama, Allah Ta'ala. Kalau kita menghina orang itu, berarti kita menghina penciptanya ya. Itulah ya konsekuensi daripada orang yang sombong ini berat. Kemudian harta kekayaan, ada faktor sebab orang memiliki penyakit sombong karena hartanya lebih dari orang lain, sehingga dengan hartanya seolah-olah bisa membeli semuanya. Ketika dia tersinggung, maka dia dengan marahnya, dengan mempertahankan gengsinya, membeli ya, seolah-olah semua orang itu bisa dibeli, jabatannya bisa dibeli, kemudian fasilitas yang lain ya bisa dibeli dengan harta kekayaannya itu. Ukurannya orang yang sombong seperti itu. Kemudian juga bisa dikarenakan dia memiliki kekuatan, baik itu kekuatan fisiknya ataupun mungkin dari sisi jabatannya, sehingga ya, mungkin banyak kasus yang terjadi ya, anak-anak pejabat yang mungkin karena tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa bersyukur, tidak pandai dalam hal kemampuan sosialnya, maka dia mengandalkan jabatan-jabatan milik ayahnya itu, sehingga dia punya penyakit sombong dan arogan ini. Kemudian ya hati-hati juga, kadang-kadang ada orang yang punya pengikut banyak, dia followernya puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan, nah, maka lebih merasa lebih tinggi daripada yang lainnya. Punya murid yang banyak atau punya santri ya, santri-santriwati yang banyak, pondoknya lebih besar daripada kiai yang lainnya, maka dia punya penyakit sombong. Kemudian tentara, sekutu, keluarga dan lain-lain, dan juga tahta, kedudukan dan lain-lain, inilah yang menjadikan orang itu sombong. Dan jenis-jenis ini dimiliki oleh orang-orang Quraisy ya. Kita sudah ceritakan seperti tokoh Abu Jahal, Walid bin Mughirah, tokoh-tokoh yang punya ilmu. Mereka juga secara nasab luar biasa, kekayaannya juga banyak, jabatannya juga tinggi, sehingga inilah yang menjadikan mereka susah untuk menerima kebenaran. Nah, jemaah sekalian,
Jenis kesombongan itu bisa dilihat dari pihak yang dituju. Orang yang kadang-kadang itu sombong kepada Allah Ta'ala ya. Contoh ekstrimnya yang ada dalam sejarah, Namrud, yang raja yang zalim pada zaman Nabi Ibrahim, yang mengaku sebagai Tuhan. Kemudian Fir'aun pada zaman Nabi Musa, yang menantang Allah Ta'ala ya. Jadi ini orang-orang yang kesombongannya melebihi batas kemanusiaan. Allah pun ditantang. Kemudian ada orang yang sombong kepada para nabi dan rasul, sebagaimana tokoh-tokoh Quraisy yang sedang kita bicarakan ini, serta tokoh-tokoh lain ya dari keduanya. Kemudian ada yang sombong kepada sesama manusia, yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu cukuplah seseorang dikatakan berbuat jahat jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Sehingga jemaah sekalian, kesimpulan yang bisa kita ambil, mengapa mereka menolak dakwah? Karena dakwah Islam ini mengajak kepada persamaan hak dan kesetaraan individu. Ini susah mereka terima ya. Sementara akar kesombongan, terutama pada sesama manusia di atas, juga melahirkan faktor penyebab penolakan lain dari kafir Quraisy. Jadi ada unsur kesombongan ditambah dengan realita dakwah Islam ini yang memiliki sifat al-musawat ataupun egaliter, kesamaan derajat. Ya, contohnya ini ada beberapa sababun nuzul, tapi kurang lebih sama lah intinya ya. Jadi ada kasus pada saat segolongan pemuka Quraisy ini melewati di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu bersama dengan para sahabat dari kalangan bawah. Ada Suhaib Ar-Rumi, ada Bilal bin Rabah, ada Amr bin Yasir, ada Khubab bin Ar dan lain-lain dari kalangan du'afa ya. Maka mereka berkata, orang-orang tokoh Quraisy ini, wahai Muhammad, apakah engkau rela orang-orang itu sebagai kaummu, sebagai pengikutmu? Merekalah yang mendapat anugerah Allah di antara kita. Merekakah yang mendapat anugerah Allah di antara kita? Apakah pantas kami mengikuti mereka itu? Usirlah mereka. Barangkali jika engkau mengusir mereka, kami akan mengikutimu. Jadi rupanya orang-orang tokoh ini ya gengsi ya, gengsi satu majelis bersama para du'afa ini. Maka turunlah ayat ini sebagai bantahan ya. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhaha wa kadzalika sampai wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'd. Jadi janganlah kamu mengusir kepada orang-orang yang berdoa kepada Tuhannya pagi dan sore, yang dalam rangka itu mereka ingin untuk mengharap ridho Allah semata. Jadi inilah kesombongan daripada tokoh-tokoh Quraisy. Dalam riwayat yang lainnya ya, disebutkan bahwasanya orang-orang pada satu hari ini kami berenam menyertai Rasulullah, kemudian orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah, usirlah orang-orang yang tidak akan berani melawan kami. Orang tersebut adalah saya itu Sa'ad, kemudian Ibnu Mas'ud ya, seorang laki-laki dari Hudzail, ada juga Bilal dan dua orang laki-laki yang tidak saya kenal namanya. Maka tidaklah kemudian terlintas sesuatu dalam Rasulullah dan mengatakannya dalam hati, maka Allah menurunkan firman-Nya, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Itulah riwayat yang lainnya juga seperti ini di surat Al-An'am ayat 52 sampai 53 ini ya. Yang dalam ayat 52 Allah melarang Nabi mengusir orang-orang dengan predikat di atas. Disebutkan pula dalam ayat tersebut bahwa Nabi tidak berkuasa untuk menghisap perbuatan orang-orang yang senantiasa menyeru Tuhannya, sebagaimana mereka tidak berkuasa menghisap Nabi. Sehingga tidak ada alasan bagi Nabi mengusir mereka dengan menghukumi perbuatan mereka itu buruk. Sedangkan pengusiran itu sendiri adalah bentuk hukuman terhadap keburukan. Justru Nabi disebutkan ya, innamatun suruna bi du'afaikum,
Sesungguhnya kalian itu mendapatkan pertolongan Allah disebabkan orang-orang dhaif, orang-orang lemah di antara pengikut Rasulullah itu. Harta kekayaan dan kedudukan yang merupakan nikmat Allah justru menjadikan kafir Quraisy sombong. Hal ini tampak ya, dalam kalimat mereka, haulai manallahu alaihim min bainina. Apakah orang Rasul ini yang mendapatkan anugerah Allah kepada mereka? Pertanyaan pengingkaran, yaitu kesombongan tersebut menghantarkan mereka pada penolakan pada kebenaran yang berujung kekafiran. Allah membantah pernyataan mereka dalam penutup ayat, alaihissallahu bi'alama bisyakirin, yang mengandung pesan hidayah ialah balasan dari Allah bagi mereka yang ia ketahui keadaannya, bahwa jika mereka diberi petunjuk niscaya mereka akan mensyukurinya. Hidayah merupakan balasan yang jauh lebih tinggi dari kesyukuran hambanya itu. Namun Allah menerima usahanya itu dan memberikan balasan yang besar itu yang tidak dapat dibandingkan dengan balasan lainnya. Nikmat keimanan tidak terkait dengan ukuran-ukuran kecil duniawi, yaitu contohnya harta yang dikenal oleh masyarakat jahiliyah. Keberatan seorang terhadap anugerah Allah yang diberikan kepada seorang hamba, maka itu timbul dari kebodohan orang tersebut terhadap hakikat segala perkara dan buruknya akhlak orang tersebut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jemaah sekalian ya, pesan-pesan yang begitu penting untuk kita perhatikan. Bagaimana orang-orang Quraisy, walaupun mereka punya potensi yang banyak, tetapi potensinya bukan untuk mengakses hidayah, tetapi justru melawan hidayah, karena mereka tidak mau membuka pikirannya, tidak mau membuka hatinya ya. Sehingga Allah Ta'ala tidak menurunkan hidayah kecuali sebagian kecil di antara mereka yang pada akhir-akhir Islam itu bisa menerima Islam ya, seperti Abu Sufyan, kemudian paman beliau Al-Abbas sendiri ya. Sedangkan yang lain-lainnya itu masih banyak yang melakukan penolakan. Demikianlah kajian kita pada sore hari ini, semoga ada manfaatnya dan kita terhindar dari penyakit sombong, penyakit takabur, penyakit hurur, penyakit ujub. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal kita semuanya, menyelamatkan kita dari segala penyakit hati, dan Allah Ta'ala mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.